Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, asya wa jalla usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubatum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah, teriring doa dalam munajat kita. Semoga kita semua yang terhimpun di tempat yang baik ini dengan niat dan tujuan yang baik pula, semoga Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang istiqomah berbuat baik dan istiqomah menjadi orang baik. Dan semoga kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan baik pula. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Yuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua diakui umatnya di hadapan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu visi dan misi penciptaan manusia sebagai makhluk Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ruang lingkup perintah ibadah kepada Allah itu sangat luas. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairah mahdoh, dan ada ibadah yang sifatnya vertikal seperti ibadah solat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah dan lain sebagainya. Tetapi ada juga ibadah yang sifatnya adalah horizontal, yaitu ibadah muamalah. Kalau kita semua berupaya untuk mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sejatinya kita juga sebagai karakteristik orang-orang bertakwa dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara dosa besar yang hari ini banyak disepelekan dan diremehkan oleh umat Islam, bahkan dipandang sebelah mata, adalah dosa riba. Terkhususnya di daerah kita hari ini, seolah-olah dosa besar itu hanyalah berzina, minum khamar, berjudi dan korupsi. Tetapi riba juga adalah sebagian daripada dosa-dosa besar yang akan membinasakan bagi pelaku-pelakunya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu apa riba itu? Secara lugawi, riba maknanya adalah asyiyadah ataupun tambahan.
Al-Imam As-Suyuti rahimahumullah di dalam kitab tafsir Jalalain menafsirkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 bahwa riba adalah tambahan dari muamalah uang atau makanan, baik berupa kadar maupun waktunya. Sementara Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahumullah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahwa kullu qardin jarana fa'in fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang yang diambil keuntungannya adalah riba. Riba dalam bahasa ekonomi kapitalisme adalah interest atau disebut dengan bunga. Bahkan bapa pendiri ekonomi kapitalisme Adam Smith menjelaskan bahwa bunga adalah bagian dari penopang ekonomi kapitalisme. Tanpa bunga diibaratkan ekonomi itu tidak berjalan, karena bunga dianggap sebagai kompensasi dari jasa hutang piutang. Dari orang yang memberi hutang kepada yang berhutang. Lalu para alim ulama menjelaskan bahwa riba itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama disebut dengan riba qardh, yaitu hutang piutang yang disyaratkan dalam pengembaliannya ditambahkan jumlahnya. Kalau kita berhutang 1 juta, kembali 1.100.000, yang 100.000 itu adalah bunga atau riba. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua adalah riba nasi'ah, yaitu hutang piutang yang diakadkan dalam perjanjian. Bila terlambat membayar hutang, dikenakan denda atau disebut dengan penalti. Berjanji bayar hutang setiap tanggal 1. Bila lewat tanggal 1, maka dikenakan denda dalam sehari sebesar Rp5.000, maka hutangnya akan terkena bunga selama dia terlambat membayar hutang. Bahkan bisa bunganya jauh lebih besar daripada hutang pokoknya. Inilah yang disebut dengan riba jahiliyah atau riba nasi'ah. Yang ketiga adalah riba khodl, yaitu tukar menukar barang yang sejenis tapi nilainya tidak sama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari ketiga jenis riba ini yang paling populer, yang paling banyak diamalkan atau dipraktikkan dalam kehidupan kita hari ini adalah riba qardh dan riba nasi'ah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu apa hukum riba itu? Riba atau bunga hukumnya adalah haram. Tidak ada alasan, tidak ada toleransi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Lantas bagaimana penjelasan Allah di dalam Al-Quran tentang dasarnya dosa riba? Yang pertama dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti tidak mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesetanan. Khatib ulangi, orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti tidak mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesetanan. Jadi orang yang memakan riba, baik yang berhutang maupun yang memberi hutang, pada hari kiamat nanti seperti orang gila.
seperti orang yang kesurupan dan seperti orang yang kesetanan. Lalu yang kedua, di ujung ayat itu Allah tegaskan, wa man adza faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tetap bertransaksi riba, dia tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah, Allah katakan faulaika ashabun nar, mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu yang ketiga, dasarnya dosa riba Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yusbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan Allah menyuburkan sedekah dan zakat. Orang yang melakukan transaksi riba, andai dia memiliki harta yang banyak, tapi hidupnya tidak akan berkah. Kalau dia punya usaha, usahanya pun tidak akan berkah. Kalau punya keluarga, di dalam keluarganya pun tidak ada keberkahan. Bahkan rumahnya broken home, anaknya menjadi anak-anak yang tidak soleh dan solehah, istrinya menjadi istri durhaka dan seterusnya. Itulah penafsiran ulama tentang Allah menghancurkan riba dan Allah menyuburkan sedekah dan zakat. Yang berikutnya Allah jelaskan, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim, dan Allah tidak suka, Allah benci kepada orang yang tetap di dalam perbuatan dosa. Andai kita sudah tahu riba adalah dosa besar, tapi kita tetap melakukannya, Allah benci dengan orang-orang yang seperti demikian. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kalian orang-orang beriman. Hadirin jamaah Jumaat rahimakumullah, Allah berikan dua opsi, Allah berikan dua alternatif. Bila kalian ingin menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah riba. Kalau tetap kalian berbuat demikian, Allah mengancam, jika kalian termasuk orang-orang beriman, lawan daripada beriman adalah kafir, adalah ingkar. Walaupun orang melakukan perbuatan dosa besar, bukan berarti dia telah keluar daripada Islam, tetapi dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah ancam di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubatum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kalian tidak mau berhenti melakukan riba, fa'danu, maka umumkanlah perang kepada orang-orang pelaku riba. Allah dan Rasulnya mengajak perang. Inilah tegasnya ayat di dalam Al-Quran, yang tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran di mana Allah mengajak perang kepada orang-orang beriman kecuali dalam perkara riba. Hadirin jamaah Jumaat rahimakumullah, lalu bagaimana tinjauan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melakukan transaksi riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riba salasatun wa sab'una baban aisyaruha mislu ayyankihar rajula ummah. Pintu dosa riba itu ada 73 banyaknya. Kata Nabi, yang paling ringan dosanya adalah seperti seorang anak yang mengawini ibu kandungnya sendiri. Khatib ulangi, pintu dosa riba itu ada 73 banyaknya. Kata Nabi, yang paling ringan dosanya adalah seperti seorang anak yang mengawini ibu kandungnya sendiri.
hadis riwayat Ibnu Majah. Ada orang yang akalnya sehat, kawin dengan ibu kandungnya, apa itu mungkin? Tetapi Rasulullah menegaskan yang paling ringan dosa riba itu adalah seperti orang atau laki-laki yang mengawini ibu kandungnya sendiri. Begitu beratnya dosa riba itu, tapi herannya kita menganggap ringan dan enteng. Dengan mudahnya kita menganggap nanti kita bisa minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosa riba itu begitu dahsyat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini, yang pertama, riba artinya adalah tambahan yang diakadkan dalam hutang piutang. Yang kedua, jenis riba itu ada 3. Riba kharj, hutang piutang yang diakadkan lebih pengembaliannya. Lalu riba nasiah, hutang piutang yang telat membayarnya lalu terkena denda. Dan riba khodl, jual beli yang barangnya sejenis tapi tidak sama nilainya. Yang ketiga, dosa riba itu sangat besar. Di antaranya adalah seperti seorang anak laki-laki yang mengawini atau berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai penutup khutbah yang singkat ini, kalau kita sudah soleh dalam perkara ibadah mahdo vertikal, maka marilah kita juga harus soleh dalam ibadah muamalah. Kalau kita sudah rajin salat, rajin puasa, rajin bersedekah, maka imbangi dengan mensolehkan muamalah kita. Di antaranya adalah meninggalkan transaksi riba, karena dosanya yang sangat besar dan azabnya yang sangat berat di hari kiamat nanti. Kalau kita tetap bertahan dengan riba, yakin dan percayalah hidup kita akan terasa sempit, walaupun kita dianggap sukses dan kaya raya, karena Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyah dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Quran surat Toha ayat 124. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah daripada khutbah Jumat kali ini. Kalau kita masih punya hutang riba, maka upayakan selesaikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha sebelum ajal kita datang, karena ajal tidak pernah bertanya kita harus bertobat dulu atau tidak, baru malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.